Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Cara cerdik menangkap pencuri. Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota tersebut, sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkapnya, namun nihil. Tak ada hasil sama sekali. Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan. Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana. Sampai suatu ketika ada salah satu saudagar kaya yang mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Sebelumnya, saudagar tersebut telah kehilangan hartanya akibat dicuri. Saudagar itu berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan pencurinya. Sebab saudagar kaya itu merasa penasaran sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri di kota tersebut. Begitu sayembara ini diumumkan, tentu saja sangat banyak penduduk yang berpartisipasi. Bagaimana tidak, hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka. Namun apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang mampu menangkap pencuri itu. Sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas yang dikenal memiliki kecerdikan dan kesaktian yang luar biasa. Mendengar berita tersebut, tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir. Dia sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain. Namun, dia abaikan pikiran kabur itu, sebab melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuat sulit untuk mencuri di kota itu lagi. Tak lama, sepulangnya Abu Nawas dari sebuah perjalanan, dia memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk di sebuah lapangan kota yang cukup besar. Kemudian dia berkata dengan lantang, "Wahai para penduduk kota, kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri mantra. Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota. Ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang satu jari kelingking ketika dipegang oleh pencuri. Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang satu kelingking, maka dia akan mengalami kejadian seperti ini." Abu Nawas kemudian mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke sebuah pohon kelapa besar di belakangnya. Duar! Tiba-tiba pohon kelapa itu meledak dan buah kelapa jatuh berguguran. Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan. Mereka mengira telah melihat kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Tanpa mereka sadari bahwa pohon kelapa itu sebenarnya telah ditaburi bubuk mesiu peledak oleh istri Abu Nawas. Dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas secara diam-diam, istri Abu Nawas menyalakan api ke arah sumbu mesiu untuk meledakkannya. Hal ini tentu saja membuat hati si pencuri menjadi semakin takut dan panik. Dia terus saja mencurahkan pikirannya agar bisa lolos dari pengujian besok hari. Sampai akhirnya sebelum tidur dia menemukan cara jitu. Dia berpikir bagaimana caranya agar tongkat itu tidak bertambah panjang ketika dia pegang besok hari. Dia memutuskan untuk memotong tongkatnya sepanjang satu jari kelingking, agar ketika esok hari tongkat tersebut bertambah panjang akan tetap sama ukurannya dengan tongkat yang lain. Dengan demikian, si pencuri dapat bernafas dengan lega, sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas. Pada pagi hari, satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas. Tentu saja itu bukan menjadi masalah besar lagi, pikir si pencuri.
Dengan tenang dia menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas. Kemudian setelah menyerahkannya dengan percaya diri dan senyum yang mengembang di wajahnya, dia pergi. Namun apa yang terjadi? Abu Nawas seketika menyuruh penjaga untuk menangkapnya. Abu Nawas tahu bahwa orang itu adalah pencurinya, karena tongkatnya berkurang panjangnya sepanjang 1 kelingking. Tentu saja itu adalah trik cerdik yang Abu Nawas lakukan untuk menjebak si pencuri. Bagaimana bisa dia membuat tongkat bertambah panjang ketika dipegang oleh si pencuri? Tidak mungkin kan? Itu hanya sebuah trik yang Abu Nawas gunakan. Si pencuri pun akhirnya diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Abu Nawas yang cerdik berhak mendapatkan seluruh barang curian tersebut. Namun, karena kebijaksanaannya, Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri, dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya dan untuk dibagikan juga kepada orang yang membutuhkan di sekitarnya. Diusir dari kota hanya karena mimpi. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera meninggalkan negeri tercintanya hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru, seperti dinginnya jam harir. Sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini ia melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira.
Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai.